Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3 BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Angkatan 1, Kelompok 2. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan penerapan sistem meret di Indonesia dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakang sistem meret, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai masih rendah, kompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai, kuantitas, kualitas, dan distribusi kurang ideal. Sistem meret merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, sara, ras, warna kulit, dan faktor lainnya yang tidak relevan. Untuk menjamin pelaksanaan sistem meret, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem meret dalam manajemen ASN. Dengan sistem meret, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja pada posisi yang tepat, sehingga kualitas dalam pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat sistem meret bagi organisasi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan sektor publik. Sedangkan bagi ASN, untuk menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam berkarir. Penerapan sistem meret di Indonesia dapat kita lihat saat penerimaan CPNS tahun 2019 yang menggunakan sistem CAT BKN, di mana hasil yang diperoleh peserta CPNS dapat diketahui secara langsung. Selain itu, semua peserta dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan CPNS di website BKD daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan adil. Pada tahun 2019, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dilaksanakan penerimaan CPNS. Penerapan sistem meret saat penerimaan dan pelaksanaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada beberapa tahap. Tahap pertama, perencanaan. Setiap instansi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengusulkan jumlah pegawai ke dinas terkait sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tahap kedua, pelaksanaan. Proses pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan transparan. Contohnya, informasi yang berkaitan dengan CPNS tahun 2019 yang dapat diakses di website BKD Hulu Sungai Selatan. Proses seleksi diadakan secara transparan dan adil, yakni CAT BKN. Saat tes dilakukan, juga bisa dilihat di YouTube secara langsung atau live streaming, skor nilai yang diperoleh para peserta,
yang sedang mengikuti tes CPNS. Setelah mereka lulus, CPNS ditempatkan sesuai formasi yang telah dia pilih. Tahap ketiga, monitoring, penilaian, dan pengembangan. PNS menyusun kenaikan pangkat jabatan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Bagi guru yang memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk mengembangkan karirnya melalui PPG yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Penilaian kinerja CPNS dan PNS dilakukan setiap bulan oleh kepala sekolah sebagai wujud pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.